kita berdoa saat ini. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendak-mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, darah Yesus bentengi kami. Lawat kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, silakan duduk, shalom. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kutuk roh ketakutan. Apa saudara? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita bahas tentang serangan-serangan kuasa gelap. Dan bagaimana celah kalau sampai kuasa gelap masuk itu kenapa? Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat pertama sampai dengan keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan keempat. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sebab roh yang ada dalam diri kamu lebih besar melebihi roh yang ada di dalam dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang berhubungan dengan kutuk roh ketakutan itu sejenis mantra yang disebut namanya kawin roh. Apa saudara? Apa saudara? Sejenis mantra yang disebut apa saudara? Kawin apa? Kawin roh. Nah, sekarang kita akan lebih dalam membahas bagaimana cara kerjanya kawin roh itu sehingga mempengaruhi jiwa seseorang, bahkan bisa sampai cerai, bahkan bisa jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarsa. Nah, saudara, semua ritual kuasa setan, kuasa gelap, itu selalu pasti hari Jumat dan tidak ada hari Minggu. Dan tidak ada malam apa? Minggu. Kenapa saudara? Karena yang disebut hari Jumat itu adalah hari ke-6. Apa saudara? Nah, yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Makanya Advent itu kan hari ke-7. Hari apa? Sabtu. Nah, kalau kita orang Kristen, hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan. Apa saudara? Hari kebangkitan apa? Hari kebangkitan Tuhan. Nah, tetapi yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Berarti hari yang ke-6 itu hari Jumat. Semua ritual kuasa gelap, kuasa setan itu selalu berhubungan dengan hari ke-6. Kenapa hari yang ke-6? Ingat, pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Amin. 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 Segambar dan apa saudara? Serupa dengan Tuhan. Saya beritahu tentang posisi. Ada suatu posisi yang sangat penting untuk saudara ketahui. Posisi yang pertama, ingat yang paling awal dulunya, posisi yang paling awal dulunya adalah yang pertama adalah Tuhan. Amin. Itu yang otoritas paling tertinggi. Itu adalah apa saudara? Tuhan. Nah, yang kedua itu malaikat. Malaikat pun itu terbagi 3. Nah, terbagi 3. Terbagi berapa saudara? Terbagi 3. Nah, malaikat terkuat yaitu adalah Mikael. Jenderalnya Tuhan. Siapa saudara? Jenderalnya apa? Jenderalnya apa? Jenderalnya apa? Tuhan. Nah, setelah itu yang kedua, yang ketiga yaitu Gabriel.
Yang kedua adalah Gabriel. Jadi posisinya Tuhan, Mikael, saudara Gabriel, penghulu para malaikat. Ini ada 3 tingkat. Nah, ingat saudara. Dan yang keempat siapa? Lucifer. Saudara, Tante Lucy. Lucifer itu yang keberapa? Nah, kalau di antara malaikat itu yang ketiga. Tapi ingat, Lucifer diciptakan Tuhan lebih mulia, lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi yang lain. Jadi posisi keberapa ini? 4. Karena lebih mulia, lebih dahsyat. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan tempat kudus. Dan tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Nah, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin jadi Tuhan. Ibaratnya kalau pabrik, bikin pabrik dewi. Ngerti? Karena udah tahu banyak rahasia. Nah, tetapi ingat, Tuhan tahu. Dan ingat, Tuhan tidak memberikan pengetahuannya, rahasianya 100%. Maksimal 75%. Jaga-jaga murid murtad disikat, betul? Lucifer kalah. Tapi ingat, kalau dalam posisi malaikat, walaupun diciptakan adalah malaikat terkuat ketiga, tapi Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Bahkan di kitab Yeskiel dikatakan diberi tempat kudus. Diberi apa saudara? Diberi tempat apa? Tempat apa? Kudus. Diberi tempat kudus. Dijaga oleh para kerub. Nah saudara, kalau misalnya Glenn itu yang dampingi aja, yang jadi ajudannya, pengawalnya, itu pangkatnya kolonel, 2 kolonel, berarti Glenn ini minimal adalah menteri, betul? 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 Tetapi kalau baju oranye pakai borgol dikawal, itu masuk KPK, betul? Nah, artinya apa? Ingat, Lucifer diberi tempat yang di tempat kudus. Artinya dia itu malaikat yang punya posisi tinggi. Kalau saya perhatikan, Lucifer itu secara hierarki bisa yang kedua loh saudara. Tapi ini hanya tafsiran. Kenapa? Mikael Gabriel aja untuk ngelawan Lucifer. Ingat saudara, mereka harus ngeroyok, betul? Ingat dalam kitab Daniel, waktu Daniel berdoa, Tuhan mengutus Gabriel. Di tengah jalan disabotase Lucifer. Gabriel kewalahan, minta tolong Mikael. Betul? Minta tolong kepada Mikael. Berarti Gabriel menghadapi Lucifer kewalahan enggak? Saudara, misalnya saya sama ini, sama-sama seimbang, bertarung berdua, betul? Tapi kalau saya kalah kuat, perlu ngejak teman ngeroyok, betul lah? Artinya saya sama dia kuat mana? Kuat iya. Gabriel menghadapi Lucifer, kewalahan. Minta tolong siapa? Mikael. Artinya siapa? Lucifer sama Gabriel gimana? Tafsir sendiri. Untuk mengalahkan Lucifer, malaikat harus mengkeroyok. Jadi Lucifer ini punya kekuatan posisi mulia. Nah, kalah dibuang ke bumi. Dibuang kepada ke bumi. Nah, saudara. Jadi ingat, kenapa setan selalu menggoda manusia? Kenapa setan tidak menggoda kambing? Betul? 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 Ini tentang hari ke-6. Tuhan perlu sahabat untuk bicara. Tuhan perlu sahabat untuk apa saudara? Bicara. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia. Kalau dulu sebelum saya bertobat, karena saya pernah ketemu dia diciptakan lewat pantulan. Kalau kita berkaca tuh, pantulannya di situ.
Nah, saudara, manusia diciptakan Tuhan bukan pantulan lagi, segambar serupa. Apa saudara? Berarti Lucifer sama manusia, penciptaannya lebih hebat mana? Manusia. Ya, jadi sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, posisi manusia ini di atas malaikat. Alkitab berkata bahwa mereka adalah roh-roh yang melayani. Betul? 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 Nah, artinya apa? Manusia punya posisi yang mulia. Nah, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Untuk menggantikan posisi Lucifer. Seorang direktur dipecat, pasti dongkol, jengkel sama yang ganti. Betul? 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 Yang ganti siapa? Adam dan Hawa. Nah, itu disebut namanya awal peperangan. Apa saudara? Awal peperangan antara manusia dengan setan. Nah, dan apa yang terjadi? Manusia pada hari ke-6 diciptakan dan Tuhan berfirman, beranak cuculah, kuasai bumi. Betul? Beranak cuculah dan kuasai apa? Beranak cuculah dan kuasai apa? Bumi. Ingat, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka di bawah kuasa dosa. Di bawah kuasa apa? Maka Yesus perlu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Untuk mengembalikan apa sebenarnya? Posisi. Mengembalikan apa, saudara? Posisi. Makanya kita orang percaya Tuhan Yesus bisa mengusir setan. Itu malaikat kegelapan karena posisinya berubah. Tapi kalau yang tidak dalam Tuhan, tidak percaya Tuhan, posisinya tetap di bawah setan. Kalau kita dalam Tuhan, ditebus dengan darah Yesus, posisinya di atas setan. Jadi Yesus menebus kita untuk memulihkan keadaan semula. Menjadi anak-anak Allah. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan anak setan. Amin. Amin. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Lawan dari berkat adalah kutuk. Makanya setan menggunakan hari ke-6 untuk mengikat kutuk manusia. Makanya ritual kuasa gelap sekalipun di Eropa, di Timur Tengah maupun Asia, seluruh dunia hari Jumat, malam Jumat. Bahkan kalau di Indonesia malam Jumat Kliwon. Betul? 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 Karena apa? Ingat, hari ke-6 lawan dari Tuhan adalah setan. Nah, ritual kawin roh itu untuk apa dan bagaimana cara kerjanya? Yang dikirim adalah roh intimidasi yang berhubungan dengan ketakutan. Dengan apa, saudara? Roh intimidasi yang berhubungan dengan apa, saudara? Roh apa? Roh apa? Ketakutan. Nah, saudara, kawin roh itu ritualnya gimana? Nah, saudara, sebelum saya bertobat, misalnya itu harus ada alasan. Suatu mantra bisa bekerja, harus ada alasan yang kuat. Tanpa alasan tidak bisa. Maka Alkitab berkata bahwa kutuk itu ada di rumah orang-orang fasik. Betul? Betul? Artinya apa? Suatu mantra, suatu kutuk bisa masuk ke dalam rumah, ke dalam seseorang. Harus ada alasan yang kuat. Tanpa alasan tidak bisa. Misalnya ada orang miskin, pemuda miskin. Dia jatuh cinta, pacaran sama si A. Waktu pacaran, orang tuanya tidak setuju. Ngatain, rupamu kayak ngono, wajahmu kayak gitu, tidak cocok, pantas jadi menantuku. Nah, berarti apa?
penghinaan. Betul? Ada alasan. Makanya mantra itu bisa bekerja kalau ada alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat tidak bisa. Itu udah hukumnya. Jelas? Sudah apa, saudara? Hukumnya. Harus ada alasan yang kuat. Nah, hari Jumat atau malam Jumat, nanti saya sebagai dukun sebelum saya bertobat, harus cari kuburan seorang pembunuh, perampok, pemerkosa, pencopet, pencuri, pencoleng, yang mati dieksekusi. Dibakar massa, digebukin sampai mati. Atau kuburan teroris yang mati bunuh diri. Artinya mati tidak wajar. Mati sebelum waktunya. Apa saudara? Mati sebelum apa? Mati apa? Mati sebelum apa? Sebelum waktunya. Nah, orang jahat itu ada kutukan. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Betul? 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 Nah, itu. Darahnya posisi menuntut. Itu kutukan apa? Darah. Darahnya menuntut. Ingat, darah Habil menuntut. Darah itu bisa berbicara. Karena mati sebelum waktunya. Di pusarannya. Dan posisinya harus yang dibunuh laki-laki. Karena yang mau dikerjain perempuan. Gitu. Nah, yang paling susah kalau ngerjain bencong. Saya itu sebelum saya bertobat itu masih ada beruntungnya. Belum ada pasien bencong minta tolong saya. Jadi saya merasa bersyukur juga. Kan bingung karena biasanya ilmu guna-guna itu untuk lawan jenis. Dan ini kok sesama jenis kan bingung mantranya gimana. Untungnya saya belum pernah nanganin kasus bencong. Minta tolong. Nah, ingat di kuburannya itu ada namanya kutuk kehancuran. Ada apa saudara? Kutuk apa? Kutuk kehancuran. Nah ini saya beritahu cara kerjanya. Bagaimana roh ketakutan itu akan berbentuk seperti apa. Nah, setelah itu saya sebagai dukun sebelum bertobat harus dapat fotonya dulu. Foto perempuan yang akan dikerjain. Karena yang laki pasien saya. Nah, setelah itu foto, setelah itu bikin boneka. Boneka laki, boneka perempuan. Tidak ada boneka bencong. Nah, boneka laki, boneka apa? Perempuan. Nah setelah itu ditali. Ditali, san kasih jarum. Belak. Setelah itu dimantrai dulu. Namanya mantra pengikat. Apa saudara? Taruh di mana? Di kuburan. Orang yang mati sebelum waktu dalam posisi ada kutuk namanya kehancuran. Kutuk apa saudara? Kutuk apa? Kutuk kehancuran. Darah yang menuntut. Nah, sebelum saya bertobat sebagai dukun untuk membangkitkan darah yang berbicara itu. Darah yang menuntut, dimantrai, weng cuh vitamin komplit. Nah, setelah itu ingat itu bukan arwah orang mati. Tapi saya akan panggil roh yang mendampingi, roh setan yang mendampingi orang yang mati itu. Karena kalau orang mati dalam Tuhan langsung di Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan ke dunia orang mati. Tapi dimanapun tempat, ingat setan itu ada.
yang saya panggil itu adalah roh yang mendampingi orang yang mati itu semasa hidupnya. Dibacain mantra. Rohnya masuk ke dalam boneka itu, darah yang berbicara itu dibangkitkan. Setelah itu dimantrai, dibuatlah ritual. Dibuat apa, Saudara? Dibuat apa? Dibuat apa? Ritual pada hari Jumat untuk mengutuk. Apa, Saudara? Apa, Saudara? Mengutuk. Ingat, apa itu kutuk? Ingat semua, kata-kata yang mengikat. Apa, Saudara? Kata-kata yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, sampar perkabungan, penyakit, dan kematian abadi. Sebagai dukun saya akan sumpahin. Setelah itu diikat, dibikin ritual kawin roh. Dibikin apa, Saudara? Dibikin apa? Kawin roh. Dah. Itu nanti misalnya si A, si perempuan ini, begitu dideketi laki-laki, maka dia akan pertama, ketakutan kehilangan laki-laki itu dibikin terlalu cemburu. Ingat, saudara punya istri terlalu cemburu, kepala pusing, betul? 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 Saya ini bersyukur sama Tuhan. Saya punya istri itu lost. Kenapa? Saya mau pergi kemanapun tempat, ke Amerika, ke Australia, pokoknya pulang. Saya itu, saya ini bersyukur ya. Saya itu sebenarnya antara nikah sama tidak nikah tuh sama aja. Tetap bujang. Karena kemana-mana saya sendiri. Sama Pak Gilbert, waduh kemarin saya di Malaysia. Waktu Pak Gilbert sama istrinya menerima hadiah. Ini baju dari Malaysia kasih. Salaman semua ngeliat gini nih. Karena Pak Gilbert sama istrinya. Pas giliran Dedi Guandi sama istrinya. Salaman suami istri karena ada yang mewakili. Satu ngasih suaminya, satu ngasih istrinya. Pas giliran saya kan sendiri. Jadi ngasih satu orang aja kan. Semua tepuk tangan semua. Saya itu bersyukur sama Tuhan. Saya punya istri itu orangnya tidak terlalu cemburu. Jadi bebas. Penting ingat anak sama istri. Jadi saya itu antara menikah sama tidak menikah itu podo wae itu loh. Merdeka. Nah, roh ini akan membuat ketakutan. Karena apa? Ingat saudara, akan dibikin ketakutan supaya terlalu cemburu. Laki-laki kalau ketemu orang yang terlalu cemburu, ingat saudara, pusing enggak saudara? Betul? 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 Nah, dan kedua, dikirim roh ketakutan apa lagi? Roh yang penuh curiga. Akan dibikin curiga. Orang kalau dicurigai terus, lama-lama panas enggak saudara? Putus enggak saudara? Putus. Belum nikah aja udah pusing, apalagi sudah nikah gitu. Jadi roh ini yang akan mengirim, membikin supaya roh ini akan membuat supaya apa saudara? Penuh dengan apa? Curiga. Makanya orang yang kena kasus kawin roh ini mirip orang yang terkena paranoid. Tapi paranoidnya itu begitu dia suka seseorang penuh dengan rasa ini. Dan cirinya ada. Dia sering mimpi seorang pangeran. Seorang saudara, karena apa? Secara batinnya itu dikawinkan oleh roh jahat ini. Nah, dan ingat, malam Jumat selalu ada bau dupa
Bau apa? Bau apa? Dupa. Apa saudara? Bau apa? Dupa atau pandan atau kembang kantil. Dan mimpinya selalu ketemu apa? Pangeran. Bau wanginya itu breng lewat menyengat. Pak, kalau bau pandan wanginya itu wangi menetap, berarti nanam pohon pandan. Kasusnya beda, ngerti tidak? Jelas? Kasusnya apa? Kasusnya apa? Beda, jelas? Nah, ingat. Jadi akan dibikin terlalu cemburu. Kedua, dibikin apa, saudara? Terlalu curi. Dan itu berhubungan dengan apa? Roh ketakutan. Nah, yang ketiga, roh ini akan membuat ketakutan dalam dirinya sendiri supaya trauma dengan laki-laki. Dan supaya ada halusinasinya bersama dengan pangeran itu. Nah, cirinya suka menyendiri. Suka apa? Suka apa? Menyendiri. Dia akan menikmati dengan dunianya sendiri. Jelas? Menikmati apa, saudara? Dunianya apa? Sendiri. Nah, dan roh ini akan membuat alam bawah sadarnya menikmati dunianya sendiri. Orang kalau menyendiri, ujung-ujungnya apa? Banyak ngalah. Dan rata-rata yang kena kawin roh ini, rata-rata jadi orang yang gemuk-gemuk semua. Karena roh ini akan bikin ngalamun dan otomatis suka ngemil. Betul? Suka apa? Ngemil. Menyendiri suka ngemil. Dan nanti dia akan mimpinya bersama pangeran. Walaupun dulunya langsing, jadi apa langsung. Jadi dia akan masuk ke alam bawah sadarnya dia itu, dia happy kalau sendiri bersama ngalamunnya itu. Jelas? Itu namanya kawin apa? Kawin apa? Kawin roh. Nah, setelah itu yang keempat, ketakutan apa yang mantra yang diucapkan? Yang keempat, yaitu ketakutan kalau tidak bersama mama papahnya. Jelas? 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 Jadi kalau dia ketakutan, nanti kalau saya nanti tidak sama orang tua, saya nanti gimana? Jadi roh itu bikin ketakutan terlalu berlebihan. Otomatis jadi apa? Lama-lama perawan apa? Tua. Jadi dia tuh nanti akan dibikin ketakutan. Nah, ketakutan untuk apa, saudara? Kehilangan orang tua. Dan otomatis kalau orang tuanya mati, dia selalu bermimpi dengan orang yang sudah mati itu. Nah, jelas? Jelas? Yang kelima, ketakutan apa yang akan dibuat, yang mencekam lagi setelah takut kehilangan orang tua. Yang kelima, yaitu apa, saudara? Ini yang paling parah. Kalau ini sudah sampai parah. Ketakutan kalau berhubungan badan. Kalau orang menikah kan berhubungan badan. Jadi dia ketakutan kalau berhubungan badan dari sesuatu. Makanya ada kasus. Nikah 3-5 tahun tetap perawan. Kenapa? Karena setiap kali laki-laki mau berhubungan kesurupan. Itu bisa kejadian. Itu yang sudah itu kawin roh. Karena apa? Roh ini akan menghantui, membuat dia takut, mencengkram jiwanya. Nah, hal-hal inilah yang membuat dia jadi perawan tua. Pak, kalau yang kena laki-laki gimana? Sama. Nanti sama perempuan, dia terlalu curiga. Dia terlalu cemburu. Dari roh ini akan membuat dia mencengkram jiwanya penuh dengan ketakutan.
Lah saudara, perempuan yang mau mana? Kalau ketemu orang yang terlalu cemburu, curiga, dan tiba-tiba kesurupan, dia mau dah. Betul? Lama-lama walaupun ganteng, tetap tadi perjaka tua, kan gitu dah. Ada satu orang di Jakarta, oh ganteng saudara, sama saya aja ganteng dia. Ada. Nah, dia kena kawin roh, pernah saya tangani, saya doain dalam nama Yesus. Umur 50, masih perjaka, ting-ting. Hampir 50 lah, 50 ke bawah lah, 40 ke atas. Minta tolong ke saya, Pak gimana ngelepasinnya ini, belum nikah-nikah. Ya itu setiap kali mau menikah, putus. Dikerjain mengkawin roh ini. Nah, cara untuk mengalahkannya gimana? Betul? Karena ini bukan hanya sekedar memutuskan batin. Jelas? Bukan hanya sekedar apa saudara? Memutuskan apa? Memutuskan apa? Batin. Bukan hanya sekedar memutuskan batin saja. Karena ini juga termasuk masuk ke dalam kejiwaan psikologi. Jelas? Karena roh itu merusak jiwanya. Yang paling susah menghadapi itu kalau sakit jiwa. Betul? 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 Setelah kita doain lepas. Tapi untuk supaya jiwanya pulih itu perlu proses. Tapi langkah awalnya, saudara saya kasih tahu dulu. Yang pertama, harus diputuskan dulu ikatan batin alam kuburnya. Ingat, dia kan dikawinkan dengan alam maut. Harus diputuskan ikatan batin alam kubur yang disebut kawin roh itu dulu. Harus diputus dulu. Selama ini tidak diputus, itu berbahaya. Untuk memulihkan kejiwaannya, tidak bisa. Nah nanti misalnya dideketi laki-laki kesurupan gimana? Artinya harus diputuskan dulu batinnya dulu. Karena pada waktu ritual kawin roh, itu yang namanya boneka dua itu jadi suami istri diikat. Jadi ikatan batin. Nah ini harus diputus. Nah cara mutusnya ini semua. Harus disucikan dulu dengan darah Yesus. Ini semua, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Yang bersangkutan yang kena kawin roh itu harus ikut doa ini. Jelas? Jelas? Ini semua, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan batin, kawin roh, kawin dunia arwah, dunia orang mati, kami hancurkan, kami putuskan, kami batalkan dalam nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus, putuskan segala kutuk, perjanjian, pernikahan, kawin roh. Batalkan dalam nama Yesus. Setelah langkah yang pertama, langkah pertama ini berhasil, cirinya ada. Yang bersangkutan tidak bermimpi pangeran itu lagi. Kalau itu laki-laki tidak bermimpi putri keraton lagi. Ngerti tidak? Nah, itu yang kedua, membenahi jiwanya. Ingat, pembenahan jiwa ini yang memakan waktu lama. Saudara, untuk merusak orang jadi jahat, itu paling mudah. Tapi bikin orang jadi baik, itu yang susah. Betul? 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 Nah, tidak usah banyak-banyak. Orang narkoba, sehari 2 hari bisa. Betul? Untuk lepas dari narkoba, itu paling berat. Betul? Harus ada perjuangan dan
utusan. Nah, kalau menghadapi kejiwaannya inilah yang perlu proses. Karena dia dikatakan paranoid, tetapi paranoidnya itu adalah berhubungan dengan roh. Setelah rohnya ini keluar, kejiwaannya dibetulin. Yang pertama, cara untuk membenahi jiwanya. Kasih namanya kesibukan. Tapi jangan kasih game. Malah tambah parah. Kasih apa? Supaya dia ini ada dibengkokkan ke hal yang lain. Tidak terfokus ke dunia roh. Atau terfokus ke alam bawah sadar. Biar logikanya kembali bermain. Jelas? Artinya apa? Dia jalan bukan di atas awan. Dia tetap di tanah. Betul? Yang pertama itu. Jadi ingat dikasih apa saudara? Kesibukan. Kedua, dia harus didampingi wanita-wanita, kalau itu yang kena kasus wanita, yang rohani. Jangan lawan jenis, gawat. Bukannya konseling tapi konsleting. Malah tambah kacau. Kenapa? Supaya dia dibangun kembali jiwanya untuk pembenahan. Makanya peran seorang ibu ini penting sekali. Kalau itu perempuan, yang penting itu peran seorang ibu. Untuk membenahi jiwa kasus kawin roh ini. Pak, kalau ibunya udah mati gimana? Ya minimal adik perempuannya atau kakak perempuan yang dampingi. Pak, dua-duanya perempuan gimana? Bisa kakak ipar atau adik ipar, betul? Kalau anak tunggal gimana? Bisa pamannya. Artinya apa? Dia harus didampingi. Untuk benahi jiwa ini tidak mudah. Jelas? 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 Ditemani apa? Wanita-wanita yang sebisa mungkin sebaya. Bila perlu ibunya. Untuk memberi apa? Semangat supaya dia jangan takut. Kasih firman Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan rancangan yang terbaik indah pada waktunya. Amin. Amin. Rancangan indah pada waktu. Jadi ini peran seorang ibu itu penting. Untuk membenahi jiwanya. Ngusir setannya itu gampang. Benahi jiwanya yang susah. Betul? Betul? Karena itu harus ada orang yang membimbing dia yang mau mengorbankan waktunya. Jelas? Jelas? Karena kawin roh ini yang dirusak itu roh ketakutan itu apa? Berhubungan dengan psikis kejiwaannya. Nah, yang ketiga, ajak jalan-jalan. Sering jalan kemana gitu. Untuk apa? Supaya sirkulasi darahnya itu lancar. Kenapa berhubungan sirkulasi darah? Ingat, roh ini membuat dia kan suka menyendiri, hidup kayak di alam kaya. Otomatis apa? Banyak kolesterol. Betul? 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 Ini kalau ini bukan berhubungan dengan roh lagi. Banyak apa? Sama triglisid. Betul? Sama asam Lah. Makanya kasus pelepasan itu tidak hanya sekedar hanya roh saja. Tidak. Harus benahi jiwanya. Kalau ngusir setan itu paling mudah. Betulinya ini loh. Saudara, kalau ngerobohin rumah itu paling mudah enggak ada? Mudah. Sehari bisa dibom, betul? Sejam itu, betul? Tapi bangunnya apa bisa sehari, betul?
ketiga, nah ini. Yang ketiga. Jadi dia harus apa saudara? Jalan kaki. Saya sarankan jalan kaki. Jangan tenis atau badminton. Kenapa? Lututnya belum siap. Karena penuh kolesterol, asam urat, trigliserid. Karena apa? Dia suka dan rata-rata yang kena kawin roh itu tambun-tambun. Gemuk-gemuk. Karena masuk ke alam halusinasi. Nah, diajak apa saudara? Jalan. Saya beritahu. Manusia diciptakan Tuhan. Itu adalah aktif dan gerak. Buktinya jantung saudara itu bergerak. Betul? Sirkulasi darah bergerak. Makanya kalau manusia tidak mau bergerak, tidak mau aktif jalan, tidak mau aktif bergerak, makan tidur, gemuk cepat mati. Betul? 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 Itu sudah hukum. Nah, jadi kalau mutuskan kawin roh ini pun harus kita perhatikan kejiwaan juga. Tidak mudah. Kalau ngusir setannya, mutuskan kawin rohnya, cirinya lepasnya apa? Dia tidak mimpi itu lagi. Tetapi benahi jiwanya itu yang perlu waktu. Dan pengalaman saya itu minimal 1 tahun. 1 2 tahun. Makanya kalau yang kasus berhubungan kawin roh ini, saya minta peran seorang ibu. Dorong. Supaya apa? Timbul rasa percaya diri. Betul? Tapi jangan berlebihan, betul? Yang paling parah itu kalau orang tuh sok cantik padahal modelnya kayak kepiting rebus, betul? 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 Nah, jadi ingat. Jadi peran seorang ibu itu penting sekali yang berhubungan dengan kawin roh itu. Dan yang keempat, suruh dia baca Alkitab. Baca apa? Nah, terutama ada di ayat mana, kan gitu. Nah, pengalaman saya dalam menerapi orang yang kena kasus kawin roh. Pertama itu Injil Yohanes. Ini supaya saudara nanti kalau menghadapi kasus kawin roh, saudara bisa Alkitab mana yang perlu dia pelajari dulu. Pertama Injil apa? Yohanes. Nah, orang yang kawin roh ini baru lepas, jangan suruh baca terus kitab bilangan, bingung dia. Ngitung terus. Memang itu harus dibaca. Tapi untuk kawin roh ini kasusnya beda. Bukannya pilih-pilih ayat itu bukan. Karena ini kan perlu pembimbingan untuk proses untuk membimbing dia. Yang perlu untuk kebutuhan rohaninya itu apa? Betul? Itu Injil apa? Yohanes. Ingat, Injil apa? Kedua, kitab Roma. Kitab apa? Ya, Injil Yohanes, kitab Roma, dan yang ketiga, kitab Ibrani. Nah, ini pengalaman saya membimbing ini banyak yang sukses. Dan kelihatannya malah hampir tidak pernah gagal. 3 ini aja. 3 kitab ini dia suruh baca berulang-ulang 3-6 bulan. Jelas? Jelas? 3 sampai apa saudara? 6 bulan. Udah kitab Ibrani. Pokoknya 3 kitab ini sampai selesai. Nah, dan yang keempat setelah 3-6 bulan dia betul-betul ini, dia minta tambah kitab lain lagi. Yang keempat kitab Mazmur. Suruh baca berulang-ulang. Jadi 3 ini dia 3-6 bulan baca berulang-ulang. 3-6 bulan ini dia baca berulang-ulang. Baru setelah itu apa saudara?
Ingat, kitab apa? Mazmur. Itu untuk pembenahan jiwa. Apa saudara? Pembenahan apa? Pembenahan apa? Pembenahan jiwa. Jadi untuk pembenahan jiwa ini, baca 4 kitab ini. Nah, tapi 3 sampai 6 bulan, 3 dulu. Pertama Injil apa? Yohanes. Kedua apa? Kitab Roma, kitab Ibrani. 3 kitab ini dulu. 3 sampai 6 bulan. Berulang-ulang udah. Sampai dia ngerti benar. Nah, misalnya dia kasus kawin roh, baru lepas, langsung suruh baca kitab Wahyu, malah bingung dia. Akhir zaman. Jelas? Jadi kita harus tahu kejiwaannya dia itu cocoknya di mana itu dulu. Memang kita tidak boleh pilih-pilih ayat, betul. Semua harus dibaca. Tapi kalau untuk kasus ini, yang cocok tuh menunya apa harus dikasih, betul enggak? Betul? Betul lah. Nah, karena apa? Orang ini kan ada namanya roh ketakutan, jadi menghindari hal yang berhubungan dengan pertumpahan darah perang. Kalau suruh baca kitab raja-raja sama kitab apa tuh raja-raja, sama kitab Samuel, kan perang terus, betul enggak? Malah jadi stres, betul enggak? Betul? Kalau sudah sembuh boleh. Ini kan untuk proses apa? Pemulihan jiwa. Kalau kita membaca Alkitab, Kejadian Wahyu bolak-balik harus itu. Tapi untuk kasus kawin roh setelah dia lepas, ini dulu 3-6 bulan suruh bolak-balik ini terus. Jadi bacanya dan dihindari juga dia game atau film yang berhubungan dengan kekerasan pembunuhan. Ingat, karena dia ada ketakutan kejiwaannya kan kena. Jelas? Udah kena kawin roh, habis lepas lihat film horor lagi. Wah, tambah kacau lagi. Jadi hindari. Horor sama apa saudara? Ya berbau apa keker? Itu disteril sampai 3 bulan, 6 bulan. Jelas? Berapa lama saudara? Nah, kalau 3-6 bulan dia baca kitab itu bolak-balik. Nah, itu kalau dia suka film gimana Pak nih? Ya kasih aja film Tom Jerry. Pokoknya film yang happy-happy aja lah. Yang bukan tentang pembunuhan. Yang bukan tentang apa? Pembunuhan. Nah, kalau bisa film tentang kekristenan, bagaimana hubungan anak pulih sama keluarga, bagaimana tentang pernikahan, gitu loh, ngerti tidak? Jadi hal yang positif, itu 3-6 bulan, itu karantina nih sampai seperti itu. Nah, setelah 3-6 bulan, dia minta tambah kitab mana lagi, baru yang keempat, kitab Mazmur. Nah 4 kitab itu bolak-balik 3-6 bulan, sampai itu genapnya 1 tahun. Sembuh. Tapi ingat, peran seorang ibu penting. Karena ibu itu ada ikatan batin. Jelas? Jelas? Jadi kalau menghadapi kawin roh ini harus ada cara-caranya sendiri. Setannya keluar, kejiwaannya itu yang dirusak harus dibetulin. Nah, saya sendiri kalau orang baru bertobat, saya hanya nyuruh dia belajar bolak-balik 2 kitab toh. Kitab Roma sama Injil Yohanes. Udah itu toh. Bolak-balik sampai ngerti. Kalau orang baru bertobat, suruh baca 2 kitab ini dulu. Supaya dia tahu tentang kasih Allah, penebusan, anugerah Tuhan. Amin. Ingat, bukannya pilih-pilih ayat, tapi kita cari menunya yang tepat. Betul enggak? Supaya ngertinya lebih cepat. Betul? Kitab apa saudara? Roma dan Injil apa? Yohanes. Nah, 2 kitab ini dulu kalau orang baru bertobat. Tapi kalau orang yang terkena kawin roh, 3 kitab. Ada kitab
Kalau dia nambah baru kitab Mas. 4 ini bolak-balik. Kalau udah 1 tahun, udah mulai proses penyembuhan, baru kitab Amsal. Supaya pinter enggak goblok. Jelas? Kitab apa? Nah setelah itu dia suruh baca semua kitab. Kejadian sampai ini. Jadi orang bertobat pun harus ada caranya supaya lebih mengerti cepat. Jadi orang baru bertobat, suruh baca kitab apa? Injil Yohanes dan kitab apa? Roma. Ingat, di dalam Injil Yohanes dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat, sekarang kan baru ribut. Lucifer sama Yesus pangkatnya sama atau beda? Adam dengan Lucifer pangkatnya beda atau sama? Beda. Ingat, 1 pantulan itu Lucifer. 2 dibentuk Allah. Gambar rupa. Yang ketiga, firman jadi manusia. Ingat, makanya saudara jangan salah tangkap. Allah menjelma jadi manusia, itu salah. Arti menjelma itu seperti ini. Saya dewa, misalnya dewa ketawa. Mau nemui dia, saya berubah wujud jadi kakek-kakek. Saya bicara sama dia, ngasih pesan dia untuk suatu perang. Nah setelah ngasih pesan ini, saya kembali ke wujud asli sebagai dewa. Itu namanya menjelma. Arti menjelma itu menjadi sesuatu dan kembali ke wujud asli. Jelas? Jelas? Nah, kalau arti menitis beda lagi. Jadi dari bayi, kakek neneknya terlibat kuasa gelap masuk ke rahim ibunya. Sejak dalam kandungan, roh itu masuk dalam kandungan dalam bayi. Itu namanya menitis. Jelas? Jelas? Kalau dulu sebelum saya bertobat, enggak usah banyak-banyak. Oscar tahu itu, yang di Solo, itu sampai detik ini masih ada orang kebatinan. Orang itu orang keraton. Kalau ngomong sama saya, dia itu walaupun saya ngomong acem apa aja, dia nurut. Karena dia itu nganggap saya itu titisan dewa. Loh benar itu tanya juga. Saya ngomong sama dia, saya dewa dolar. Kenapa dia ngomong gitu? Satu kali saya ke rumahnya dia. Wah rumahnya itu banyak jimat-jimat pusaka-pusaka. Nah langsung dia ngeliat gitu. Itu orang keraton. Itu Raden ya, itu sekarang ya. Masih Raden ya. Masih Raden itu. Dia orang kebatinan spiritual. Dia ngomong sama saya, Pak Daud, senjata pusaka apapun yang ada di dunia, Pak Daud pegang, kekuatannya pasti tidak berfungsi. Saya ngomong, dalam nama Yesus, saya bilang itu. Bukan nama Yesus Pak, ini menurut penerawangan saya, dia bilang itu. Penerawangan gila apa saya gitu. Tahu enggak Pak Daud? Bus, dia bilang gitu. Zaman dulu itu Pak Daud itu dewa. Dewa bayu, dewa angin, dewa ruci, dia bilang gitu. Saya ngomong, salah itu.
dalam diri saya adalah Roh Kudus. Tapi ada enaknya juga. Kalau saya beli batik sama dia dikasih murah. Lainnya 10 juta, 15 juta. Wah, ingat dewa yang bicara. Nah, kalau menitis itu apa? Sejak dalam kandungan. Kalau saya dari kecil, sebelum saya bertobat, udah lepas ya. Makanya dalam tubuh saya keluar roh yang Lucifer, keluar. Nah waktu suatu kali saya belajar ilmu gaib, guru saya kan dia itu, makanya kita ini jangan hidup masa lalu, itu goblok. Kita harus hidup untuk apa? Hari ini dan masa depan, betul? Nah, kakek saya sebelum saya bertobat ngelihat gini, kamu adalah sang pemusnah, sang pelebur, sang kematian, sang penghancur. Dulu nama saya itu sang pemusnah, dewa pemusnah. Tapi buktinya saya kalah sama pendeta gemuk, haleluya, selesai. Tidak usah macam-macam udah. Jadi ingat, untuk bimbing ini perlu ingat, setelah kejiwaan peran seorang ibu itu penting. Kalau laki-laki berarti peran seorang ayah. Jelas? Ingat, kalau udah ini itu bukan kasus roh lagi. Membetulkan jiwa yang rusak. Nah, jiwa yang dirusak itu setelah putus, dia akan kuat halusinasinya. Nah, kita yang bimbing jangan malah ikut-ikutan halusinasi sama dia. Edan ketemu Edan, namanya apa? Rumah sakit gila, betul enggak? Nah, jadi pembimbingnya harus otak normal, jelas? Jadi pada waktu dia berhalusinasi, karena setelah lepas itu dia akan masuk ke alam halusinasi. Jelas? Nah, pada waktu proses masuk alam halusinasi ini, sebagai seorang pembimbingnya, jangan ikut masuk ke situ juga. Harus dibetulkan, ini alam nyata. Itu hanya halusi, tujuannya untuk mematahkan, memutuskan sugesti. Setahun sembuh pasti. Sekarang siapa yang mau tanya? Saudara, ini Pak yang mau saya tanya, kan kalau di kuburan kan banyak roh pendamping yang semasa orang hidup. Nah pertanyaan saya teh, Cara milihnya gimana gitu? bukan, Itu kerjaannya dukun. kalau di tempat pemekaran abu, apa banyak roh pendamping? Terus kalau di rumah penitipan abu juga apa ada? Terus kalau di tempat di tenggelamannya abu bersih guci, sama di tempat sama di laut atau sungai yang tempat menabur abu jenazah, apa banyak roh penunggu ya? Ada. Roh pendamping? Banyak. Karena roh pendamping itu bukan roh pendamping, itu adalah roh penggoda sebenarnya. Itu roh setan yang menyamar. Dimanapun tempat banyak. Ingat, di dalam diri kita orang percaya tidak boleh ada pendamping setan. Yang ada hanya malaikat. Amin. Jelas? Itu roh pendamping itu berhubungan dengan kebatinan. Kalau orang belajar ilmu gaib, kuasa gelap. Jelas? Oke, lagi. Saya Ibu Endang mau bertanya, suatu kali saya pernah melihat di suatu tempat itu kamar yang ditempatin untuk orang tinggal. Di situ tuh ada bau yang seperti daun pandan itu sampai berhari-hari. Padahal nggak ada barangnya, nggak ada wujudnya sama sekali. Tapi suatu saat lama-lama dia hilang sendiri, tapi sampai berhari-hari, Pak. Kalau itu berhubungan bukan kiriman kuasa gelap, tapi di tempat itu ada penunggu. Oh, begitu. Kalau berhari-hari itu berarti ada penunggu. Tapi di situ tidak ada daun pandan kan? Berarti Nggak ada daun pandan. Kalau orang Jawa namanya peri.
baunya itu nyengat sekali sampai kita deket aja rasanya sampai seperti Usir mau dalam muntah. nama Tuhan Yesus. Oh, Tapi penampakan roh tuh jarang bau durian tuh. Saya tuh heran loh ya. Selama saya belum bertobat sampai saya bertobat, manifestasi roh jahat itu enggak ada yang bau durian. Yang ada tuh selalu bau kembang kantil, bau mawar, bau apa? Daun pandan, melati. Saya belum pernah ada namanya itu manifestasi roh jahat, baunya durian. Mungkin setannya tahu, wong masuk hotel aja enggak boleh. Oke, lagi. Malaikat, ya terima kasih. Dikatakan malaikat kan ada Mikael, Gabriel sama Lucifer. Nah, Apakah itu hanya satu orang ataukah Gabrielnya banyak, Mikaelnya banyak? Kan, Oh, gini. kan untuk menggoda seluruh dunia Iya, hanya oke. satu nggak Gini. bisa mungkin. Mikael itu adalah jenderalnya Tuhan. Di bawahnya Mikael itu banyak sekali malaikat. Enggak, beda-beda. Kalau ingin tahu namanya, mudah, tak kasih tahu, tanya Tuhan. Tapi di bawah Mikael tuh banyak malaikat. Itu sepertiga. Gabriel, di bawahnya Gabriel, di bawah pimpinan, di bawah komando Gabriel, itu sepertiga. Di bawah Lucifer, sepertiga. Nah, jumlahnya malaikat itu kalkulator aja bisa hilang. Nah, coba hitung sendiri. Ikut saya semua, berlaksa-laksa. Satu laksa itu berapa? 10.000. Beribu-ribu laksa. 10.000 kali 1.000 berapa? Hah? 10.000 kali 1.000. Berapa? 1 juta. 10 berapa? Saya matematika enggak lulus babnya. Berapa? Nih, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Berarti 10 juta. 10 juta kan ya? 1.000 kali 10.000. Saya bentar. Berlaksa-laksa 10.000, beribu-ribu laksa. Artinya 10.000 kali 1.000 berapa? 10 juta. Setelah itu berpuluh-puluh laksa. Ingat, 10 juta san berlaksa-laksa. 10 juta kali 10 berapa? 10.000. 10 miliar. Nah, setelah itu dikalikan yang terakhir. Berlaksa-laksa. Berarti triliun. Kalkulator habis. Utang Indonesia aja kalah jumlahnya. Utang Indonesia kan 5.000 triliun. Nah, itu berapa triliun? Berarti coba dihitung. Sekali lagi ya, terakhir. Penasaran saya. Berlaksa-laksa itu 10, beribu-ribu laksa. 10.000 kali 1.000 berapa? 10 juta. Setelah itu berlaksa-laksa. 10 juta kali 10.000. Nah, setelah itu berlaksa-laksa. Kasih 10.000 lagi. Lebih. Wis pokoknya. Pokoknya akeh wis. Yang hitung susah, betul? Karena Alkitab berkata apa? Malaikat itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Artinya apa? Pangkatnya berapa ini? Nah, bukan laksa, milaksa adalah.
Oke, terakhir mau doa pelepasan soalnya. Salam Pak. Ini dulu. Oh. Hah? Itu gimana Pak? Gimana? Ada orang yang disantet, nyembuhinnya dalam tahap penyembuhan tuh terus-terusan ada serangan, itu lepasinnya gimana? Oh, berarti itu jenis santet tingkat menengah. Kalau tingkat menengah itu waktu hamba Tuhan datang, setannya keluar. Waktu hamba Tuhannya keluar, setannya datang. Itu santet tingkat menengah, ini santet tanpa jejak, ini serang kejiwaan langsung, alam bawah sadar. Nah itu yang bersangkutan harus diajar melawan sendiri. Pasien bikin koma, berarti harus ada pendoa yang mendoakan, didoakan dalam nama Yesus, itu ada di 3 titik. Titik pertama ini. Pegang semua bagian sini. Bukannya gini, lain. Kenapa sini? Ingat, orang kalau belajar kuasa gelap pasti meditasi. Meditasi itu berhubungan konsentrasi bagian sini. Jelas? Termasuk hipnotis itu kelemahannya sini. Kalau orang mau hipnotis saudara, pegang bagian sininya, plek, dia ke hipnotis sendiri. Coba pegang gini. Nah, setelah itu kalian ganti ngomong, mana duit kamu? Gitu. Nanti setelah dapat duit, ingat komisi. Ingat, pegang sini. Jadi kalau orang hipnotis, itu kelemahannya di sini. Makanya kalau ada orang, mari lihat saya. Gini. Plak, pegang ini aja. Plak. Dia langsung gini. Itu ilmunya kan dari mata ke sini dulu, pusatnya di sini. Begitu kena sini, plak, dia ke hipnotis sendiri. Senjata makan Tuhan. Ini lah, pegang sini. Ini lah. Nah, orang yang ahli hipnotis paling takut kalau orang tahu kelemahannya di sini. Digini aja. Begitu diplak gitu, langsung dia langsung dek, hipnotis sendiri gini. Buktikan aja. Nanti setelah itu ganti gini, mana dompetmu? Setelah itu kedua ingat komi. Nah itu ingat pegang sini. Kedua sini, jantung. Karena semua kekuatan gaib, kekuatan mistik, termasuk santet, masuk tubuh manusia, mengikuti peredaran darah. Dan terpusat ada di jantung. Jelas? Ketiga bagian sini, pusar. Karena manusia sebelum lahir, hidup di tali pusatnya. Kan gitu, di rahim. Nah kalau kembali ke asal namanya. 1, 2, 3. Darah Yesus hancurkan segala kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan segala jimat. Pegang 3 titik ini, selesai. Sekali lagi. Pak, saya mau tanya Pak, ini banyak orang bicara, jadi saya bingung Pak ya. Ini apa? Kalau Tuhan memanggil kita itu dengan jalan yang tidak menyakitkan atau gimana Pak? Kan soalnya ada yang meninggal ketabrak, ada yang itu. Nah itu jadi yang dipanggil Tuhan itu yang sebenarnya tuh yang melalui jalur apa atau sama aja? Gini ya, apapun model kematian apapun, entah kebom, entah ketabrak, entah kelindes kereta api, sampai penyet dari tempe goreng, itu tidak mempengaruhi surga dan neraka. Yang mempengaruhi surga dan neraka adalah imanmu kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mati kecelakaan, tapi hidup dalam Tuhan mati, tetap langsung ke Firdaus. Nah, saat itu juga, detik itu juga. Dan kalau yang tidak dalam Tuhan, langsung dunia orang menunggu hari penghakiman. Kecuali bunuh diri. Pasti ke neraka. Kalau yang digorok sama ISIS, itu gimana Pak?
Nah, kalau dia percaya Yesus langsung Firdaus. Walaupun nah ada pengaruh. Jadi jangan takut sama ISIS Pak ya. Saya beritahu, yang ditakuti orang itu bukan mati, waktu setengah mati. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Betul? Ya coba terakhir ya. Menanya beberapa hari sebelum almarhum saya meninggal, di siang hari sebelum beberapa 2-3 hari sebelum saya meninggal, di atas rumah saya ada wujud monyet besar kayak manusia. Beberapa karyawan toko saya juga lihat kejar, ada yang miara monyet. Oke, berarti itu ada kiriman santet. Jadi ada bayangan hitam tinggi besar kayak rambutnya banyak. Iya, santet. Itu namanya santet tingkat dasar. Santet tingkat apa? Jelas? Mari kita bangkit berdiri. Oke? Nanti yang sebelah sini tak doain ya. Saya tahu dah. Tadi Bapak bilang katakan ada halusinasi, terus bisa kaitannya dengan kejiwaan. Terus sebagai kami sini semua jemaat atau orang Kristen, bisa nggak diri kami sendiri ini membedakan diri kami ini lagi kerasukan oleh iblis, setan, teluh, santet, atau ini masalah terkait dengan tadi halusinasi, kejiwaan. Terus itu diri sendiri, terus yang lain bisa nggak mengetahui, membedakan orang ini sedang kerasukan, atau orang ini sedang halusinasi atau akar kepahitan. Oke, ngerti. Gitu. Terima kasih. Nanti kalau yang bagian sini tak doain. Ada yang ngikuti sebabnya. Gini ya, saya kasih tahu. Itu pentingnya minta sama Tuhan karunia membedakan roh. Karena orang halusinasi dengan orang yang kena kiriman kuasa gelap, yang bisa membedakan itu kalau orang itu punya karunia Roh Kudus. Sekarang gini, ada enggak orang gila ngaku dirinya gila? Nah, kebanyakan orang yang kena setan tidak merasa dirinya kena setan. Kecuali kalau sudah sampai kronis. Biasanya dia sadar kena setan itu sudah kronis. Yaitu pada waktu penampakan setan itu yang lihat bukan hanya dia, keluarganya juga. Tapi kebanyakan itu yang sudah baru sadar dirinya kena setan. Nah makanya gini ya, sering dalam pelayanan pelepasan yang sadar dirinya kena setan itu rata-ratanya pertama bangkrut. Setelah itu banyak sekali bau-bau aneh. Setelah itu ada penampakan-penampakan termasuk pegawai-pegawainya melihat banyak penampakan. Jadi bukan hanya satu orang aja yang lihat, banyak. Nah baru itu sadar dirinya kena setan. Nah makanya orang yang kena setan itu sadar itu rata-rata pas bangkrut. Kedua susah mati. Jadi secara medis mati, tetapi kok enggak bisa mati-mati kan gitu. Nah setelah itu setelah dirongsen, di dalam tubuhnya ada jarum emas, susuk, baru kelihatan. Nah kebanyakan itu dalam posisi udah kronis ini baru ketahuan. Yang bersangkutan baru sadar. Nah supaya tidak kronis, nah makanya kita ini perlu minta sama Tuhan tuh karunia membedakan roh. Nah, kenapa saya tahu tentang setan? Karena dulu belum bertobat bekasnya setan. Contohnya gini, saudara bisa naik sepeda. 10 tahun tidak naik sepeda, tiba-tiba ada sepeda, bisa naik langsung enggak? Bisa, betul? 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 Saudara bisa naik sepeda motor.
10 tahun tidak naik sepeda motor. Begitu naik sepeda motor lagi bisa enggak? Bisa. Karena sudah ada memori otot. Betul? Secara kejiwaan, alam pikiran, alam bawah sadar. Nah, dulu sebelum saya bertobat, seluruh indera saya itu sudah tahu tentang setan. Nah, untuk melihat belum tentu. Kecuali Tuhan kehendaki saya baru lihat. Tapi untuk merasakan bisa. Saudara pun bisa merasakan adanya setan. Kalau di rumah ada setan, perasaan kita tidak enak. Betul? Betul? Ada sesuatu yang tidak beres. Ingat, setan itu selalu menyerang alam bawah sadar dan kejiwaan. Maka harus lawan ketakutan itu. Jelas? Jelas? Kasus Jakarta. Ada orang punya rumah bagus. Pengusaha. Setiap kali mau beli, orang mau beli rumahnya dia, kasih DP, batal. Sampai yang punya rumah dapat banyak DP. Tapi yang punya rumah takut nempatin rumah itu. Karena banyak setannya. Saya ngomong sama dia. Ngapain takut? Wong kita anak Tuhan. Roh dalam diri kita lebih saya doain dalam nama Yesus, setan keluar. Begitu setannya keluar, aku seminggu kemudian. Tidak usah banyak-banyak. Oscar tahu persis itu. Nah, saya tidak sebutkan namanya. Ada seorang ibu, itu beli rumah. Siapapun yang nempatin rumah itu bangkrut. Ya karena ya. Sampai bandar judi pun beli situ bangkrut. Pengusaha pun bangkrut. Nah, ibu ini jual rumahnya susah sekali. Ya karena ya. Saya ngomong, tenang Bu, kita doa. Dalam nama Yesus setan keluar. Ingat. Ini kasus, ini pengalaman bukan doktrin. Saya bagikan ke saudara. Ibu ini doa, saya doa dalam Yesus, setan keluar. Langsung laku. Setannya langsung keluar. Saya ngomong sama ibu ini, Bu, kalau nanti yang beli rumah ini orang yang bukan dalam Tuhan, setannya balik lagi. Karena udah bukan punya ibu, apalagi dia ngundang-undang setan. Udah setannya dulu mau balik, tambah double lagi. Betul? Setannya dia juga gitu. Ya udah, laku. Dibelilah sama bandar judi ya karya. Tidak lama bangkrut. Lagi, tinggal siapa bangkrut. Nah. Oh udah 4 kali bangkrut semua ya. 4 kali bangkrut semua. Nah, jadi saudara kalau punya rumah, jangan takut. Selama saudara anak Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Ingat, Alkitab mengatakan bahwa setan itu adalah demon, betul? Arti demon itu dari bahasa apa? Demonstrasi. Makanya orang demonstrasi hati-hati, betul? Betul? Kalau orang suka demo-demo hati-hati, dekat dengan demon, betul? Nah, ya, hati-hati. Nah, saudara, setan itu selalu suka teror. Supaya saudara tidak bisa menikmati hidup saudara. Tidak usah takut. Roh dalam diri kita lebih besar. Ingat, kalau kita ngomong setan, jumlah setan itu kan kalau lihat bisa triliun kan. Nah, di mana-mana ada setan. Nah, kalau rumah itu ada setan, apa saudara ngalah sama setan? Setannya diusir keluar, yang punya rumah saudara, betul? Biar setannya cari tempat lain, betul? 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 Dalam nama Tuhan Yesus, betul? Ngapain takut? Jelas? Ya. Udah jam segini, jam 9. Oke, berdiri.